Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Ketika kita membaca surah Ali Imran ayat 141 tersebut, kelanjutan potongan ayat yang kami baca tadi, ada juga potongan berikutnya, wal afina 'anil nas, dan saling memaafkanlah terhadap sesama manusia. Dalam diri kita terdapat sifat yang satu yang sulit dihilangkan, dan itu membutuhkan latihan-latihan yang terus-menerus tanpa henti, yakni sifat angkuh, sifat sombong yang senantiasa membuat kita pantang untuk memberi maaf kepada orang lain. Meminta maaf hal yang gampang, tapi memaafkan orang itu yang jauh lebih sulit. Karena terkadang kita merasa diri kita benar, kita merasa diri kita dalam apa yang kita ucapkan senantiasa dalam kebenaran, tapi orang lain merasa sakit hati mendengar apa yang kita ucapkan. Kita tidak mau meminta maaf ketika ketersinggungan, sakit hati dirasa oleh orang lain. Maka ketika kita berat untuk memaafkan orang lain yang mencaci maki kita karena ucapan, karena tingkah laku kita, memaafkan orang yang mencaci maki kita merupakan tindakan yang sangat luar biasa. Biasakan diri untuk memaafkan. Kalau meminta maaf, mungkin kita sudah terlatih sedari dini mungkin. Langan lain kita ini terlatih dalam berbuat salah, pasti selalu dituntut untuk minta maaf. Bahkan banyak di antara kita meminta maaf pasti juga justru membuat kita sakit hati. Arak model dengan mengendang maaf justru seleke gedak kita. Tiang arak dengan bilang mulai ngerawas tiang maaf, ndek kenini tiang maaf. Per menit itu satu ucapan kata maaf. Kebanyakan minta maaf juga itu kurang baik, karena justru yang akan muncul kesan bahwa itu adalah terlalu banyak basa-basi, justru juga bisa lari kepada membuat orang tersinggung. Meminta maaf lakukan pada tempat di mana kita memang selayaknya meminta maaf. Arah endah dengan ngendeng maaf, justru kata maaf itu hanya dilakukan dalam ranah untuk bukan benar-benar mengakui kesalahan, tapi semata-mata hanya dijadikan politisir saja. Apa namanya ngendeng maaf namun wah demo dengan biasanya ini kelas-kelas orang-orang elit. Ketika ada dokter memvonis orang dengan suatu penyakit yang sangat berat, ternyata hasil vonisnya, diagnosanya itu salah. Penyakitnya penyakit emah, tapi vonis sang dokter dia penyakit kanker. Sehingga diberikan obat kanker yang justru bukan mengobati penyakit emah, justru menambah penyakit-penyakit yang lain, karena obat yang diberikan tidak sesuai dengan penyakit yang mau diatasi. Ketika ketemu bahwa diagnosanya salah, vonis yang diberikan dokter itu salah, ketika ditegur, dituntut, baru dia mau minta maaf. Begitu juga di pengadilan, hakim salah memvonis orang, ketika di demo baru meminta maaf. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain. Ini bagian yang disebut dengan mempolitisir kata maaf. Yang dituntut dalam hal ini adalah minta maaflah dalam segala keadaan, dan lebih-lebih kepada sesama manusia, kemudian lanjutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, ikhwan rahimakumullah, kita temukan dengan si palang demen yang maaf, dengan si arak butuhnya dengan si yang maaf. Ulah mulai nggak kayak itu ternyata maaf. Bikin pengalaman ya maaf dulu kira-kira arak ke keliwat ya. Coba dengan butuh dengan mungkin yang maaf.
Aduh, kadi inana. Tangarak salah dan pada siapa ini. Aduh mulana. Lagu namunah mulai gitu. Dagan hingga maaf menara dosa salah teh. Cuma datang malam maaf kira-kira anak dia butuh kedu berdaftar ulang kira-kira. Ini bagian dari meminta maaf yang termasuk kategori mempolitisir kata maaf. Meminta maaf dan memaafkan orang lain jangan pernah karena ada unsur keterpaksaan dan ada unsur-unsur duniawi lainnya. Semata-mata kita meminta maaf dan memaafkan orang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebiasaan juga yang perlu diingatkan kepada kita semua sebagai wujud rasa takwa kita kepada Allah. Jangan mudah untuk menceritakan deritamu kepada orang lain. Dede kirang lalu cerita yang susah nih. Lebih-lebih si makin tentu di luar ngerawas cerita yang susah nih. Lagu le Facebook, le Instagram, le apa yang daharan akun nih. Ia ngakan beberuk temu Facebook. Sakit otak dinemu pedem temu Facebook. Ini bagian dari orang-orang yang memang sedang mengalami penyakit jiwa. Ceritakanlah hal-hal yang baik. Silahkan upload, sebarkan, share hal-hal yang kebaikan melalui media apapun itu. Tapi terkait dengan derita kita, simpanlah dengan rapi. Karena banyak model manusia berada di hadapan kita pura-pura baik padahal tujuannya adalah ingin menjatuhkan kita. Simpan setiap deritamu, telan dalam-dalam. Bahkan andaikan matamu yang merasa sakit, jangan telingamu mengerti rasa sakit yang dirasakan oleh sang mata. Jangan pernah menceritakan apapun bentuknya yang rasa sakit ataupun derita itu kepada orang lain. Keluh kesah yang ada pada diri kita sampaikan kepada kekasih sejati. Ilahi Rabbi, menangislah di sepertiga akhir malam. Nyatakan apapun keresahan hati, rasa gundah gulana, sampaikan kepada Ilahi yang paling mengerti tentang hati dan yang mampu membolak-balikkan hati hanya Dia. Maka kepada Dialah kita mengadu. Hanya Dialah dan karena Dia, jangan karena yang lain. Tetapkanlah diri kita untuk senantiasa mengesahkan Allah dalam segala hal. Esa dalam perbuatan, esa dalam memberikan manfaat, menyatakan keesaan Allah dalam memudaratkan dan lain sebagainya. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita pastinya akan menjadi pribadi-pribadi al-muttaqin. Terlebih kita masih dalam suasana Idul Adha. Walaupun sudah berakhir hari rayanya, tapi kita masih berada di bulan Zulhijjah. Yang hari ini kita berada pada tanggal 15 Zulhijjah. Yang perlu kita ambil pelajaran yang kemarin itu terkait dengan kurban. Hari raya Adha identik dengan kurban. Kita ketika membuka Facebook, ketika membuka story WA, berseliweran kata-kata, hari ini aku hanya bisa mengorbankan perasaanku. Ketika yang paling banyak terlihat yang tahun ini adalah ketika musim aku ikan koi dengan harga sekian juta bisa kau beli. Ketika musim kecil kunang 5 juta bisa kau beli. Ketika musim manok semua bisa dibeli. Hari ini musim berkorban. Akankah engkau mengatakan aku hanya mengorbankan perasaan?
Ini bagian yang perlu kita perbaiki pada diri kita, saudara-saudara. Kurban, hari raya kurban itu bukan hari raya untuk menunggu bagian daging kurban. Hari raya kurban itu adalah hari raya di mana kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkorban, termasuk korban perasaan. Kembali ke ayat yang tadi, wal afina 'anil nas. Kita mengorbankan perasaan tinggi hati kita untuk mau memaafkan orang lain. Sehingga para ulama mengatakan, ketika kita berkurban, baik di hari rayanya tanggal 10 Zulhijjah ataupun di hari tasyriknya tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, ketika kita fasalli li rabbika wanhar, fasalli maka salatlah kalian, salat Id, rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan setelah engkau selesai salat Id, yang harus kamu lakukanlah wanhar, memotong hewan. Dan ini yang saya lihat di wajah-wajah ini, wajah-wajah penerima daging, bukan wajah-wajah pengorban. Padahal syariat, makna syariatnya dalam kurban ini adalah kita diminta ketika mampu berkurban 1 ekor sapi, lakukan 1 orang 1 ekor sapi. Kalau tidak bisa 1 ekor sapi, maka 7 orang, ataupun mohon maaf tidak bisa kita pribadi kita 1 ekor sapi, maka 1 ekor sapi untuk 1 kepala keluarga. Itu pun tidak bisa, maka 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Itu pun tidak bisa, 1 ekor sapi untuk 7 kepala keluarga. Itu pun tidak mampu kita lakukan, berkurbanlah dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalaupun juga tidak bisa, maka 1 ekor kambing untuk 1 kepala keluarga. Sekeluarganya cukup 1 yang berkorban. Itu yang harus dilakukan. Beda kalau penafsiran lagi, kalau kita tambah 7 ekor 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kalau 4 orang perempuan untuk 1 laki-laki. Bapak ini jelas. Ketika dia mampu nyembelih bebek, maka sembelihlah yang lebih kecil lagi, sembelih manok. Manok pun ditemu beli ya, sembelih kecil. Kecil ditemu beli ya, apa hewan paling kecil yang bisa engkau korbankan. Tujuannya apa? Agar jangan kita mengharapkan pemberian, melatih pribadi kita untuk memberi. Di teman mampu memberi dengan 1 ekor kambing mana-mana manok, sehingga tetap kita makan daging. Neber kendi di bagian daging korban di dengan remon. Dengan si remon di kupon ini menandakan memang dia belum mengerti syariat kurban. Dia nyembelih manok, dia nyembelih bebek. Bagaimana kalau sudah terlanjur, ini sudah lewat waktunya, maka saatnya sekaranglah kita berkurban. Bagaimana bentuk pengorbanan kita hari ini? Berkurban dengan mencurahkan pikiran kita, memberikan kelebihan harta kita untuk menyambut hari 1 Muharram, untuk mensukseskan haflah imtihan dan milad ke-7 Majelis Taklim Darun Najah Al-Irsyadi. Itulah bentuk pengorbanan. Jadi bagaimana caranya? Karena Rubi wah telat menyembelih sapi, maka ajib sapi serubin serahnya. Bendahara siap nyata. Kamu mana mampu beliin sapi, mana beliin bebek, dan mampu beliin bebek, beliin manok. Dan mampu beliin manok, ya beliin kecil. Kecil dan mampu apa becian akan kecil. Ajin tedes.
Dia mampu telok tedes dan berkiluan. Ini bagian dari pengorbanan yang harus kita lakukan. Kenapa hal ini perlu kita lakukan? Pribadi muslim adalah pribadi yang siap berkorban untuk kebenaran. Hari ini kita alhamdulillah tidak akan memperpanjang penyampaian dari Tiang hanya ingin sedikit membuka saja. Kesimpulan penyampaian singkat tadi adalah perbanyaklah untuk meminta ampun kepada Allah, dan yang kedua belajarlah untuk selalu memaafkan orang lain dan tumbuhkan jiwa-jiwa berkorban dalam diri kita. Karena tanpa kita melatih diri untuk berkorban, maka sifat tamak yang ada pada diri kita tetap akan tumbuh subur. Sekarang kita sudah melihat diri kita di depan kita